Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang payback period. Studi kasus peternakan ayam boiler, sumber Jurnal Analisis Kelayakan Finansial Usaha Peternakan Ayam Boiler. Agung Pratama Purba, Siti Balkis Indra, Rosalina, Universitas Samudra Langsa, Aceh, Indonesia 2023. Kami di sini beranggotakan 8 orang, yaitu Aldi Rahman, Sopyan, Devan Renaldi, Muhammad Diza Mustaqim, Rijalun Nadif, Kamelia Putri Utami, Hakil Miftahul Rizki, Muhammad Dafa. Baik, saya Kamelia Putri Utami ingin menjelaskan apa itu payback period atau PP. Yang pertama, payback period, periode atau jangka waktu pengembalian investasi. Yang kedua, ada mengukur berapa lama modal investasi awal akan kembali dari arus kas bersih atau net cash flow. Yang ketiga, di sini ada payback period, dihitung dengan menjumlahkan arus kas bersih tiap tahun hingga kumulatifnya menyamai atau melampaui investasi awal. Yang terakhir ada tujuan, mengetahui resiko investasi atau semakin cepat balik modal semakin rendah resikonya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu studi kasus peternakan ayam boiler. Yang pertama itu ada alokasi Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Peternakan ini beralokasi di Desa Tapak Meriah ya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berarti ini mengidentifikasi letaknya geografis spesifik usaha tersebut. Terus yang kedua ada skala usaha. Usaha ini memiliki kapasitas produksi sekitar 48.000 ekor ayam per tahun atau 6 kali panen per tahun. Dengan frekuensi panen tersebut sebanyak 6 kali dalam setahun, ini menunjukkan ukuran operasional peternakan tersebut. Yang ketiga ada luas kandang 160 kali meter persegi. Total luasnya adalah 160 kali 9 meter persegi yang setara dengan 1440 meter ya persegi. Ini memberikan gambaran tentang infrastruktur fisik yang digunakan sebagai luas kandang ayam tersebut. Dan yang keempat ada produksi rata-rata ya. Di sini mencakup ada 102.432 kg per tahun. Berarti peternakan ini menghasilkan rata-rata 102.432 kg daging ayam per tahunnya. Ini adalah metrik kinerja ya, utama yang menunjukkan hasil produksi tahunan. Berarti tahun ke tahun dia akan naik. Yang kelima ada umur usaha. Umur usaha ini sudah berjalan sampai 6 tahun ya. Berarti usaha peternakan ini telah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun. Ini menunjukkan tingkatnya kematangan dan pengalaman operasional usaha tersebut. Saking dari pertama dia mulai sampai sekarang. Jadi ada pengalaman untuk membentuk usaha tersebut. Dan yang terakhir ada periode acuan 10 tahun umur proyeknya. Berarti acuan atau umur proyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah 10 tahun. Ini merupakan jangka waktu yang digunakan untuk analisis ekonomi perencanaan jangka panjang. Baik, saya Dija, saya ingin menjelaskan slide 4 tentang rumus payback periode.
Nah, jika arus kas berbeda setiap tahun, ini digunakan ketika jumlah uang masuk atau arus kas bersih yang kita terima dari proyek berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, di sini ada rumus PP sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B. Nah, apa sih itu singkatan dari PP? PP itu payback periode atau waktu balik modal. N-nya itu tahun terakhir atau sebelum kumulatif arus kas melebihi investasi awal. A itu investasi awal uang yang kita tanamkan pertama kali. Nah, B-nya ini kumulatif arus kas pada tahun ke N atau jumlah total arus kas sampai tahun N. C itu kumulatif arus kas pada tahun ke N atau N ditambah C. Atau bisa dibilang jumlah total arus kas sampai ke tahun setelah N. Nah, cara mengerjakannya itu yang pertama cari tahu di tahun keberapa sebelum uang kita benar-benar kembali. Nah, itu adalah N. Kemudian hitung sisa uang yang belum kembali. Nah, itu adalah A dikurang B. Kemudian dibagi dengan arus kas yang masuk di tahun berikutnya. C dikurang B. Nah, hasilnya adalah waktu tambahan dalam 1 tahun. Nah, yang kedua ada arus kas sama setiap tahunnya. Nah, ini digunakan jika kita yakin proyek akan memberikan jumlah arus kas bersih atau net cash flow atau lebih singkatnya itu NCV yang sama persis setiap tahunnya. Nah, di sini ada rumusnya nih. PP sama dengan investasi awal dibagi NCV tahunan kemudian dikali 12 bulan. Nah, cara mengerjakannya itu kalau arus kasnya selalu sama, kita tinggal bagi saja total investasi dengan pendapatan tetap per tahun. Kemudian kalikan 12 bulan. Nah, kemudian dapatlah hasilnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Oke, di sini saya Hakil Miftahul Rizky akan menjelaskan bagian komponen investasi awal. Yang pertama untuk komponennya yaitu bangunan kandang. Dengan kapasitas 48.000 ekor, itu nilai investasinya sebesar 340 juta rupiah. Kemudian untuk instalasi listrik dengan kekuatan 3.500 kWh, itu nilai investasinya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk peralatan penunjang seperti pompa, timbangan, pemanas, dan lain-lain, itu nilai investasinya sebesar 47.600.000 rupiah. Dengan total semua investasi awal yaitu sebesar 407.600.000 rupiah. Ini dengan catatan investasi ini mencakup semua sarana produksi untuk memulai usaha. Pada slide ini ditunjukkan proyeksi arus kas bersih atau net cash flow dari usaha peternakan ayam broiler. Arus kas bersih yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp298.087.650.000 dan nilainya dianggap konstan atau rata-rata. Pada tahun pertama, arus kas kumulatif masih sebesar Rp298.087.650.000 sehingga modal awal belum kembali. Namun pada tahun kedua, arus kas kumulatif meningkat menjadi Rp596.175.300.000 yang sudah melebihi total investasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mulai mengalami balik modal di antara tahun pertama dan kedua, sehingga dari sisi arus kas usaha ini tergolong menguntungkan dan memiliki kemampuan pengembalian modal yang cukup cepat. Halo teman-teman, saya Rizal Nadif. Kali ini saya akan membahas cara menghitung payback periode atau periode pengembalian investasi dengan contoh kasus investasi pada peternakan ayam broiler. Payback periode sendiri adalah salah satu metode penting dalam analisis keuangan proyek untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal yang kita keluarkan bisa kembali. Metode ini membantu kita menilai apakah suatu proyek layak dijalankan berdasarkan seberapa cepat modal dapat kembali. Untuk rumus dasarnya, payback periode untuk arus kas yang konstan adalah PP investasi awal dibagi dengan NCF tahunan, lalu dikalikan dengan 12 bulan. Di sini, PP adalah payback periode, investasi awal adalah modal yang dikeluarkan di awal proyek,
Dan NCF tahunan adalah net cash flow atau arus kas bersih tahunan yang diterima dari proyek tersebut. Dalam contoh ini, kita memiliki data investasi awal sebesar Rp407.600.000 dan dibagi dengan NCF tahunan sebesar Rp298.087.650. Ketika investasi awal tersebut dibagi dengan NCF tahunan, lalu dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya adalah 16,4 bulan. Dan jika dikonversi ke dalam bentuk tahun, bulan, dan hari, hasilnya menjadi 1 tahun 4 bulan 12 hari. Dengan informasi payback periode tersebut, seorang analisis keuangan dapat menilai apakah investasi peternakan ayam broiler ini menguntungkan atau tidak, terutama dengan membandingkan nilai payback periode yang diperoleh dengan periode maksimum pengembalian yang ditoleransi oleh perusahaan. Jika payback periode lebih cepat dari batas yang ditetapkan perusahaan, maka proyek cenderung dianggap layak untuk dijalankan. Perkenalkan, nama saya Devan Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan kesimpulan kelayakan. Dengan payback periode 1 tahun 4 bulan 12 hari dan periode acuan yaitu 10 tahun, dengan kriteria kelayakan payback periode harus kurang dari 10 tahun. Untuk payback periode 1 tahun 4 bulan 12 hari, kurang dari 10 tahun artinya layak. Lalu modal balik dalam waktu sangat cepat sekitar 14% dari umur proyek. Dan peluang profit berkelanjutan tinggi. Dengan catatan, asumsi NCF konstan harus dimonitor. Jika ada penurunan penjualan, payback periode akan lebih panjang. Dan poin penting, jaga efisiensi operasional, maintenance rutin, dan monitoring pasar boiler. Demikian penjelasan mengenai payback period sebagai salah satu alat evaluasi investasi. Semoga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi di dunia kerja, khususnya dalam industri manufaktur.